kita masih ada satu narasumber lagi. Wah, ini pasti fan-fan Pak Slamet Rahardjo ini sudah menunggu ya. Ini yang menjadi gongnya gitu ya. Oh iya, sudah kami tunggu juga, kangen ini. Betul. Luar biasa ini bisa bertemu sama Pak Slamet. Menjadi gong dari narasumber kita pada hari ini, Pak Slamet Rahardjo Jarot. Dan yang membahagiakan kita, Pak Slamet Rahardjo adalah alumni SMA Negeri 2 Yogyakarta. Tepuk tangan dong untuk SMA Negeri 2 Yogyakarta. Wah. Dan saya juga mendengar beliau sangat concern membina drama ya, sandiwara di SMA 2. Ini kalau tadi Bu Rina mengatakan pembelajaran sastra itu gagal, kalau cerpen dan puisi mungkin tidak terlalu gagal ya. Yang paling gagal itu lakon ini. Pembelajaran drama. Nah, karena itu kita nanti akan mendengarkan pemaparan dari Pak Slamet Rahardjo, seorang praktisi ya. Beliau lahir di Banten, bukan dari Jogja ternyata ya, 21 Januari 49. Aktor, sutradara, penulis skenario yang keren ya. Film-film yang dibintangi pun itu juga sangat keren ya. Dari ketika masa muda gitu ya sampai sekarang, Pak Sarno banyak menonton film-film beliau. Ada Kodrat, kemudian Di Balik Kelambu. Masa remaja. Nah, yang terakhir itu sangat terkesan ketika kita menyaksikan film Laskar Pelangi. Nah, Bapak menjadi pemeran yang pejabat pendidikan ya, yang sangat keren gitu ya. Dia juga banyak mendapatkan penghargaan itu ya. Ini sudah sangat sempurna ini. Aktor terbaik, sutradara terbaik, gitu ya. Penulis skenario terbaik. Jadi semuanya sudah serba terbaik. Nah, Pak Slamet Rahardjo akan memberikan pencerahan ya, makna lakon dalam karya sastra. Ini tentu ditunggu-tunggu karena ini untuk mengobati kegagalan pembelajaran sastra di SMA ya. Khususnya lakon ya, Pak Slamet. Baik, Bapak Ibu, ada pesan khusus dari beliau sebenarnya sejak tadi ya. Bapak Ibu, mari kita on kamera semua. Ini tidak tahu ada rahasia apa kita harus on kamera. Mungkin nanti ada kaitannya dengan materi atau ada kaitannya dengan etika ya, Bapak Ibu ya. Mari kita semua on kamera untuk mengikuti pencerahan dari sang artis kita ya, artis idola Pak Slamet Rahardjo. Baik, kami silahkan waktu untuk Pak Slamet Rahardjo. Selamat pagi, Sugeng Enjang sedaya. Sugeng Enjang, Bapak. Sugeng Enjang. Terima kasih, Pak. Pak Slamet. Selamat Rahardjo. Saya mengumumkan kenapa melalui virtual kita wajib gitu ya. Kalau wifi-nya kuat, ya, kalau internetnya bagus, ya, bahwa tampil secara visual itu penting karena setiap sistem itu memiliki etika. Nah, jika komunikasi virtual itu diartikan komunikasi langsung, tetapi komunikan dan komunikator tidak di tempat yang sama. Nah, dengan demikian, tata santunnya itu harus kita pelihara karena lakon sastra ini tidak, dalam tanda kutip, tidak terlalu payu, ya kan gitu. Karena memang sepertinya kita harus mendudukkan kembali sastra itu apa? Kita mendudukkan kembali lakon itu apa? Nah, sehingga dengan demikian saya melihat bahwa dalam proses SKKNI tentang kompetensi, teman-teman yang di sekolah SMA itu levelnya masih pada level 2. Dalam pengertian lain,
dalam hal mencipta, teman-teman kita, adik-adik kita, anak-anak kita itu pada level apresiasi. Apresiasi itu sendiri sangat penting. Karena mengapresiasi orang itu, apalagi anak Indonesia, dia diapresiasi setahun sekali kalau pas ulang tahun aja. Selebihnya nggak pernah jadi orang penting. Nah, pas hari ulang tahun dia jadi orang penting. Latihannya itu setahun sekali jadi orang penting. Atau pas lagi sunatan, atau pas lagi perkawinan. Tapi dilihat seperti itu, saya belajar mendengar dari apa yang disampaikan penyair pujaanku Joko Pinurbo. Saya itu disadarkan bahwa beliau menjelaskan seluruh karya cipta seni, baik itu lukisan, baik itu sastra, baik itu yang namanya seni rupa, saya rasa memang apa yang ditampilkan. Nah, ini saya mohon lembar pertama presentasi saya boleh dikeluarkan, Mbak. Silakan Mas Ihsan. Lembar pertama. Ya, baik. Mas Ihsan akan menayangkan. Baik. Anu layar iki piye Nduk, disediakan layar jalan Nduk. Ya, oke. Nah, jadi ini pertemuan ini memang guru bahasa Indonesia sebagai pilar utama. Nah, pilar utama itu kan istilahnya anu layarnya piye Nduk? Iki kan disediani layar. Mohon tidak background. Tolong di mute. Pak Slamet Raharjo masih mute, non sewu. Assalamualaikum pripun? Sampun. Nah, jadi mengenai masalah pilar utama ini menjadi penting sebetulnya acuan apa yang mereka pakai. Kalau acuannya cipta, mangke rumiyin. Karena cipta itu memiliki proses memahami kehidupan secara mendalam. Sastra itu intisari kehidupan. Nah, jadi seluruh karya cipta seni menurut Mas Joko Pinurbo, menurut Mas Rendra, menurut Mas Joko Damono, bahwa mereka itu menciptakan gambaran, image tentang konflik kemanusiaan dalam peristiwa kehidupan. Sapardi dengan rendah hati menulis seorang lelaki di pagi hari berjalan ke barat mengikuti bayangannya. Jelas ya, pagi hari seorang laki-laki menuju ke barat mengikuti bayangannya. Nah, tetapi dia dan matahari tidak pernah bertengkar. Sebetulnya siapa yang menciptakan bayangan? Wah, untuk mengeluarkan kata-kata bernas itu diperlukan pergumulan hidup yang luar biasa. Itu sebabnya walaupun tidak pakai gelar macam-macam, Joko Pinurbo itu guru besar. Jadi menurut saya di dalam hal ini, karena yang dia sampaikan tadi adalah elemen-elemen, unsur-unsur kehidupan yang ada di kiri kanan kita. Tetapi bagi Joko yang selalu menempatkan celana sebagai subjek puisi gitu ya, bayangke rakatoannya kan itu susah. Nah, jadi persoalannya bagi saya di dalam kemungkinan seperti ini, tolong kita tidak terlalu berambisi terlalu jauh. Jadi mengenai guru-guru SMA itu, bentuk mencipta itu tahapnya masih apresiasi. Jadi menurut saya
yang kebetulan sering ikut book fair itu, memang literasi itu sekarang terpojokkan. Jadi buat saya dalam hal ini, pengertian yang disampaikan Mas Joko itu, peristiwa kehidupan itu, dari puisi-puisi tentang alis, tentang sawah kok jadi sajadah gitu ya, itu diperlukan diperlukan kedewasaan sosial, kedewasaan budaya. Untuk lempung penuh air kayak comberan gitu dibilang sajadah gimana sih? Ya, itu hanya kepekaan rasa insani untuk menghormati ilahi. Maka hamparan sawah itu seolah, nah ini saya kata seolah itu, karena ini images, karena ini kias, karena ini sanepo. Nah sehingga dengan demikian terjadilah sebuah pengertian imajinasi bahwa hamparan sawah yang penuh air itu semacam sajadah dalam perjalanan dia menuju ilahi. Lalu saya mau ngomong apa sama anak SMA? Apalagi secara mendunia literasi sedang dipinggirkan. Masyarakat sekarang tidak lagi gemar membaca. Virtual dilakukan tanpa etika. Yang saya lihat itu kalau virtual itu yang kelihatan cuma dahinya aja. Kadang-kadang cuma kacamatanya aja. Kadang-kadang cuma lehernya aja. Saya pikir paham tidak bahwa ini virtual itu komunikan dan komunikator tidak dalam satu ruang. Nah jangan sampai kita ini salah paham gitu. Jangan-jangan dia nggak pakai celana. Jangan-jangan dia nggak pakai baju gitu. Nah melihat yang semacam itulah, Ngayo Jogarta itu asal katanya Yogya, patut. Nek ora sak Yogya ini ojo virtual. Engko marake gegirisi gitu. Membuat kita malu sendiri pada budaya yang kita anut. Nah sehingga dengan demikian apa yang disampaikan Mas Pinurbo itu peristiwa kehidupan itu dalam tahap SMA kepada ibu guru yang terhormat, bagaimana anak SMA bisa merasakan rasa yang dipikirkan oleh Mas Willy Rendra ketika langit dan bumi bersatu, kebahagiaan dan penderitaan sama saja. Oh, itu omongan sufi, omongan kiai gede itu. Nah, jadi saya waktu SMA, saya terima kasih sekali pada Yogyakarta karena penuh dengan apresiasi. Ke alun-alun kidul ada dalam saya belajar gamelan. Saya datang ke tempatnya Amri Haya karena saya mendaftar di Teladan SMA 1, tapi akhirnya saya diterima di filial Teladan yang akhirnya jadi SMA 2. SMA 2 gitu. Nah, jadi saya itu murid pertama filial Teladan. Ah gitu. Saya nggak tahu dipindah itu karena pinter banget apa bodoh banget, saya nggak tahu. Ya kan? Nah, tapi intinya ada 11 orang yang pergi ke filial Teladan, salah satunya saya. Nah, jadi dengan demikian itu saya rasa SMA memiliki masanya sendiri. SMA memiliki tahap pemahamannya sendiri. Jadi kalau ibu bilang apalagi dengan 45 menit kali berapa gitu, wis jauh panggang dari api. Joko Pinurbo itu kemulane we kata-kata, bantale wae kalimat gitu. Ngimpinya aja sajadah gitu. Ya kan? Nggak tahu kenapa dia senang sama celana, ya kan? Nah, jadi melihat yang semacam itu, saya melihat bahwa Bu Guru itu sebetulnya tidak gagal. Yang gagal pemberi kebijakan.
Mengapa mereka dipaksa untuk menjadi pencipta? Belum. Untuk menjadi Joko Pinurbo, jadi Joko Damono, atau jadi W.S. Rendra, atau jadi apa, Mas Adi Kurdi. Panjang perjalanannya. Nah, ketika saya di SMA, saya dekat Amri Yahya, nonton Amri Yahya, saya dekat tempatnya teman-temannya Hayati Pesek waktu belum ngetop itu ya ngomong waror itu tentang ini orang Jogja kok ngerti lor kidul wetan kulon ini dari mana orang nggak bawa Kompas. Saya belum bisa bahasa Jawa saat itu. Tetapi ketika dijelaskan kidul kuwi itu Kraton, lor kuwi Tugu. Oh, jadi Ngarso Dalem itu membuat kotanya itu melalui kesadaran mata angin. Manusia yang paham dan berada dan menguasai mata angin kehidupan adalah manusia yang sayogyane. Manusia yang patut. Nah, ini kita lagi bicara lakon sekarang. Lakon Jogja. Lakon itu bukan sedih gembira. Saya juga kaget. Saya mesti lakon sedih gembira ki opo carane? Opo soda gembira atau apa? Saya tidak ngerti. Kalau soda gembira itu saya tahu susu campur setrup ya kan, gitu. Sama soda. Tapi ini pengertian sangat harafiah antara lakon gembira dan lakon sedih. Ini menarik bagi saya. Dalam tukang baksonya Mas Joko itu ada sedihnya, Mas. Tapi kita tertawa dalam kesedihannya. Jadi tidak bisa orang itu manunggal. Sedulur papat limo pancer itu kan harus dijelaskan. Mengapa kita itu membaca, mempelajari seni itu dari sejarah, dari budaya, dari kebiasaan-kebiasaan. Kalau waktu saya di Jogja saya bingung. Mbak Yu dari mana? Dari pasar. Mas dari mana? Dari pasar. Simbah dari mana? Dari pasar. Ini orang gila semuanya namanya dari pasar. Ternyata itu kias. Imaji. Bahwa pasar adalah meeting point. Nah, ini yang harus digali. Bukan lakon, bukan puisi. Puisi itu intisari dari pengertian itu. Nah, jadi menurut saya tidak ada yang gagal SMA, gurunya mantap. Karena apa? Menjalankan kebijakan yang nggak jelas. Alhamdulillah. Ya, nah, kebijakan yang jelas adalah SMA itu tahapnya apresiasi. Apresiasi. Anak kecil untuk ibunya tidak deg-degan, dia bikin statement kepada ibunya. Bila ku sekolah nanti, ku berjalan sendiri, berjalan berhati-hati di samping sebelah kiri. Bu, jangan takut, aku bisa ke sekolah sendiri, nggak usah diantar. Itu adalah ciptaan guru yang memahami arti kehidupan. Namanya Ibu Kasur. Di pucuk pohon cempaka, burung kutilang berbunyi naik, bersiul-siul sepanjang hari, naik lagi, menentang langit biru, naik lagi, tandanya suka, dia berseru, lili, 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 lili. Itu ngerti pedagogi. Itu pengarangnya mengerti arti pedagogi. Ngerti tahapan pendidikan, pemahaman, dan pengertian. Anak kecil itu ingin bebas seperti ingin terlili-lili. Makanya saya bisa tidak paham apa yang dimaksudkan sastra. Nah, sastra yang saya tahu, saya bahasa Jawa saya masih kurang bagus.
nonton wayang. Pak, nonton wayang dari belakang Pak Dalang apa dari belakang layar Pak Dalang? Oh gini, Mas, bahasanya kok masih bahasa Jawanya masih pelo ya? Mas dari mana? Dari Jakarta, satu lagi belajar bahasa Jawa. Kalau Mas nggak ngerti filsafat Jawa, nontonnya dari belakang saya, Mas. Supaya semua wayang kelihatan gambarnya dan lukisannya bagus-bagus, catnya. Karakternya bisa dibaca, Gatot Kaca warnanya hijau, Duryudana mukanya merah gitu. Nah sehingga dengan demikian, oh ada perlambang-perlambang, ada semyon-semyon, ada semiotika yang tidak bisa terlalu cepat dipahami. Sebab yang saya tahu, kalau saya tanya sama anak saya atau cucu saya yang masih 3 tahun atau 4 tahun, merah itu apa? Tomat, jelas dia bilang. Tomat. Naik ke kelas 6 sudah mulai senang berkelahi. Karena dipukul, hidungnya berdarah. Merah itu apa? Nah, darah. Oh, hebat ini. Sudah mulai dari tomat ke darah ya. Lalu ketika SMA, merah itu apa, Dek? Berani. Putih itu suci. Dwiwarna itu merah dan putih. Berani dalam kesucian. Saudaraku, ternyata ada tahapan peningkatan. Lalu begitu dia mahasiswa, merah itu apa, Dek? Komunis. Mampus. Dari tomat sampai komunis itu gimana ceritanya? Nah ini yang saya katakan, kebijakan itu harus nyata. Jangan korbankan kenyataan demi kebenaran-kebenaran pendidikan yang belum jelas dasar kenyataannya. Nah inilah saya minta ibu-ibu jangan kecil hati. Jenengan tidak gagal. Karena yang dipelajari dan diajar oleh sampean-sampean semua itu adalah ilmunya Kiai Besar Joko Pinurbo. Wangel, gayu yang acting. Kalau sudah baca lakon, semua kalimatnya kayak deklamasi. Suruh baca si puisinya Khairil, bengok-bengok dengan gaya sari tilawah karena harus indah katanya. Jika sampai waktu galamen, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Tetapi kalau kita membaca Khairil yang meninggal di umur 20-an, anak itu sakit keras karena hidupnya bandel. Panas tinggi ketika dia menulis salah satu puisinya. Dari orang yang hampir redup tanpa cahaya dan tanpa harapan itu, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Bengok-bengok ya, supir truk kan. Gitu, kira kulit pelabuhan. Itu rintihan dari seorang penyair yang dalam hal ini badannya kurang sehat. Nah, jadi melihat yang semacam itu, siapa penulisnya? Pelajari penulisnya. Itu peristiwa kehidupan. Nah, lalu sebenarnya apa sih pengertian lakon itu? Ternyata lakon itu kan memahami makna hidup. Ya tanpa saya sadari ya apa? Dalam sebuah kehidupan itu ada lembar berikut, Mas. Nah, alangkah kenali dulu siapa dirimu. Itu, bukan ini kok sudah lompat ketiga ya? Bukan, Mas. Yang ketiga itu tulisannya dua kutub rasa. Ada ini dia. Ada dua kutub rasa ya dari sumber konflik manusia. Konfliknya itu cinta atau benci, titik aja. Jadi kutub utara dan kutub selatannya itu cinta dan benci.
Nah, gambarannya itu ya tentang Indonesia Zamrud Khatulistiwa itu pasti suasana rasa cinta yang membuat kalimat itu. Kalimat puja-puji yang membuat kalimat itu. Tetapi ketika gunung jeblok, banjir di mana-mana, maka para ahli pertanahan dan perbumian itu mengatakan Indonesia Ring of Fire. Penuh kecemasan. Apakah orang yang sedang cemas itu tidak pernah gembira? Ya, bukan begitu. Jangan harapnya sedih dan gembira. Atau orang yang sedang dirundung cinta itu tidak ada suasana benci sekali-sekali. Ada. Nah, pengertian lakon itu jangan hitam putih. Sekarang simbol orang tertawa dan orang menangis itu, topeng menangis dan tertawa sudah dibuang, Mas. Itu terlalu hitam putih. Kata orang milenial itu c'est passé bahasa Prancis. Wes kuno. Wes orang zaman. Saudara-saudara, besok kita kerja bakti. Apa itu, Pak De? Kerja bakti. Ya, apa itu, Pak De? Waduh, orang ngerti kerja bakti ya. Nah, terus saya datangkan pengamen, saya ajari dulu cara Inggrisnya supaya benar pronunciation-nya. Nyanyikan Go Green. Dia nyanyi Go Green. Orang pada seneng. Ternyata Go Green dia ngerti. Kerja bakti ora. Kerja bakti itu zaman PKI ya, Mbak. Itu kegawalan itu, Pak. Zaman tahun 50, tahun 60 itu. Sekarang itu Go Green. Green grass in our home, in our house. Jadi yang dibawa green Go Green sama kerja bakti sama, pengki, cetok, tangkul sama. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dalam mengajar kita juga berpikir tentang kehidupan sudah pada tahap mana, kan begitu? Nah, jadi kutub cinta dan kutub benci itulah yang menciptakan lakon. Jadi kalau kalimat berikutnya, Mas, lembar berikutnya. Nah, membaca karya sastra itu mengasah imajinasi. Ya tadi, Zam-Zam Nur itu bilang, alis kok bisa jadi bukan alis. Alis kok menjadi berkonotasi. Tiba-tiba kilat yang menjambar seolah-olah ada hujatan dari atas. Ini apa ini? Bahasa apa ini? Tunggu dulu, jangan ganti dulu, Mas. Tetap di situ. Kembali ke yang ya. Jadi membacakan sastra itu, loh. Enggak, yang tadi betul sudah membaca karya sastra tadi. Ya. Itu mengasah imajinasi. Bayangkan bumi manusia. Ada tokoh namanya Mingke. Mingke ki candi ya. Saya lihat dari Surabaya sampai Jogja sampai apa ono bocah jenenge Mingke. Ternyata ya dengan segala macam. Kalau toh ada mungkin 1-2 yang saya nggak kenal, ya. Namanya Mingke. Ternyata setelah saya baca berulang-ulang nasibnya si Mingke itu, ternyata Mingke itu nek bahasa Jawanya itu mingkem. Nek mingkem M-nya nggak ada. Mingke, nggak balik lagi bibirnya. Mingke, M hilang. Itulah nasib Mingke dalam bumi manusia. Jadi bagaimana bisa memahami yang mulia Pramudia Anantatur? Anak itu sedang sibuk dengan HP-nya, sedang sibuk dengan TikTok-nya, sedang sibuk dengan OTW, by the way gitu, tapi disingkat-singkat. Opo jono puisi dengan cara seperti itu. Nah, kan melihat yang semacam itu, jangan ditangisi. Anak-anak milenial itu juga akan memiliki puisinya sendiri. Memiliki sastranya sendiri. Nah, sehingga kita tetap percaya sebagai intelektual
bahwa kebudayaan terus bergerak seperti bola salju. Perubahan adalah keniscayaan. Jadi jangan salahkan. Di sini sekarang saat ini bersama dan sendiri dalam kesendirian. Itu kan masyarakat HP. Masyarakat HP itu bersama-sama, tidak ada yang saling toleh, Mas. Lihat HP ini dewi-dewi. Pertanyaan saya, imajinasi apa yang keluar? Imajinasi yang keluar adalah yang sangat menyakitkan saya karena melawan preambul dari Undang-Undang Dasar 45. Tidak ada saling sapa. Tidak ada ewuh pekewuh. Tidak ada kata maaf ya, ada telepon, nggak ada. Sudah otomatis. Nah, bangsa ini telah terlanjur mengikuti teknologi yang datang terlalu cepat sehingga kita belum siap, termasuk virtual tadi. Kita belum siap. Jadi tenang aja ibu-ibu. Janjani sastra itu gampang kok. Turu-turu aja lali. Badan turu hati tangi. Roh madhep maring Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Indah banget iso turu aku, Mas. Ono kidung rumeksa ing wengi. Teguh ayu luputa ing loro. Waduh, indah betul gitu. Alon wae. Ngati-ati dalane iki halus. Eyang Narto Sabdo memberikan lagu itu pada saya untuk dalam film saya. Ada kegembiraan. Itu lakon manusia. Jadi kalau yang ini lakonnya jenengan sama usia saya nih. Berikutnya, Mas, yang ada kata Baratayuda, Mas. Yang ada tulisan Baratayuda. Nah ini Baratayuda yang mengerti cuma Bapak moderator sama saya, umurnya kira-kira 50 menduur gitu. Iya, betul. Nah, jadi Baratayuda ini sebetulnya sebuah lakon yang memberikan apa ya, filsafat-filsafat, pemahaman-pemahaman dasar. Jadi Baratayuda itu sebetulnya elegi perang saudara, nyanyi sedih tentang pertempuran antar saudara Kurawa dan Pandawa. Jadi perang saudara ini apa sebetulnya ya perang saudara ini? Ternyata perang saudara itu sebetulnya tadi bahwa kutub selatan dan kutub utara, cinta dan benci itu ada dalam diri kita. Itu bertempur terus. Istri tercinta minta rumah baru. Tapi peraturan kepegawaian tidak mungkin ngambil duit yang belum waktunya. Kan begitu? Akhirnya terjadilah hal-hal konflik dalam diri. Cinta istri, apa cinta negeri. Itu konflik yang luar biasa. Sanepo Baratayuda itu cuma satu. Jangan kamu kaget bahwa musuh yang teramat ampuh adalah yang datang dari dalam dirimu sendiri. Makanya para pencipta Baratayuda menganjurkan kalau berbicara Baratayuda, jangan lupa kalimat berikutnya. Apa itu Pak kalimat berikutnya? Baratayuda Jaya Binangun. Harus ada parikesitnya. Nah, bagaimana parikesit ini bisa kita ciptakan? Orang cara mengartikan Baratayudanya cuma sebuah lakon sedih dan gembira, mau ngomong apa? Lakon tidak akan bisa dipahami, Mas, ketika orang tidak mengerti kehidupan. Tidak akan bisa dipahami. Nah, jadi persoalannya buat saya apa ya? Kalau itu lembar berikutnya, Mas. Lembar berikut. Nah, sekarang secara harfiah
Ya merupakan perang keluarga Barata, Kurawa, Pandawa. Tapi secara imaji apa? Secara kiasan apa? Yaitu pertempuran antara sense kebencian dan sense kecintaan dalam diri kita sendiri. Kita ini manusia yang kompleks luar biasa. Makanya Gusti Allah memberikan imajinasi dan manusia diciptakan sebagai manusia mulia. Karena manusia punya imajinasi, tapi imajinasi itu punya tahapan bayi, tahapan anak 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, sampai seumur kita. Nah, jadi melihat yang semacam itu, ternyata dari konflik Baratayuda, konflik antara cinta dan benci itu, oleh-olehnya cuma satu. Dadio wong apik le. Dadio manusia mulia. Karena kehidupan akan indah, berseri jika kamu mulia seperti yang diharapkan Allah, karena Allah memberikan imajinasi dan tidak diberikan kepada kuda. Nah, jadi melihat yang semacam itu, perjalanan jauh Taufik Ismail dan perjalanan jauh Astrosani, bagaimana tuh dokter hewan itu bisa jadi penyair hebat ya? Latar belakangnya dokter hewan. Tapi semakin dia bergaul banyak dengan hewan, segera bergaul banyak dengan manusia, ternyata bergaul banyak dengan manusia, dia sangat menghargai hewan. Karena hewan selektif apa yang dia makan, selektif apa yang dia minum, dan dia bergerak hanya sebatas kemampuannya. Manusia punya imajinasi, kurang sepeda, beli motor, kurang motor, beli rumah. Nah, itulah yang terjadi tentang peristiwa konflik kemanusiaan. Jadi, puisi, sastra, lakon, tidak mungkin bisa lahir tanpa orang mengenal kehidupan. Gak bisa. Saya nggak tegel lagi. Apa cinta di SMA itu, lagu itu, nggak bisa. Nggak tegel. Nggak tegelnya apa? Waktu itu lebih banyak gabrunya daripada memahami hal-hal yang positif. Tuku mangan loro kondo siji, mangan telu kondo loro. Jadi ketika saya punya banyak uang, saya kembali lagi datangi Pak Bon. Pak Bon, utangku oke, aku ngapusi kue terus. Itu antara lain bahwa menjadi orang baik itu perlu proses. Bagaimana menjadi orang baik? Baca. Iqra. Membaca itu membuka imajinasi. Anak sekarang, Bu, dengan segala maaf, apakah mereka sekarang gemar membaca? Karena mereka sudah disuguhi layanan audiovisual yang tidak perlu mikir lagi. Nah, tapi itulah keadaan hari ini. Apakah ini harus kita tangisi? Saya kira seorang pendidik tidak boleh menangisi itu. Jadi kalimat berikutnya, Mbak, lembar berikutnya. Nah, jadi seni lakon itu apa sebetulnya? Yang memahami makna kehidupan itu. Nah, lembar berikutnya, Mas. Lembar berikutnya. Nah, jadi langkah awalnya itu kenali dulu siapa dirimu. Ternyata namaku tuh Slamet Raharjo. Mbah, Pak, kok jenengku Slamet tuh, kayak tukang becak ya. Terus perandong, tukang becak, kuli-kuli stasiun ini, jenengnya Slamet oke banget. Kenapa jenengku duduk Gunawan Wibisono, apa gimana gitu. Kok Slamet tuh, Pak? Terus Mbak Kakung nambahi, Raharjo. Waduh, ketika saya masuk teater, Mas, dan bikin film, sutradara dan guru saya bernama Teguh Karya, dia bilang pada saya, Mat, sebelum populer, tolong namamu diganti. Apa Pak Teguh? Namamu diganti. Karena Slamet Raharjo itu bukan nama aktor. Slamet Raharjo itu nama camat, nama lurah. Yang benar Pak Teguh. Iya, makanya masa ada kami perkenalkan Slamet Raharjo.
kayak kita di kelurahan gitu. Wah, saya marah sama Pak Teguh. Pak Teguh, kamu tahu artinya Selamat Raharjo? Selamat itu safe. Raharjo itu prosperity. Jadi Selamat Raharjo itu safe and prosperity. Selamat dan keraharjaan. Tapi kata Mbah Kakung ya, kamu cucu saya tertua. Kamu harus jadi laki-laki yang jangan cuma cari selamat. Yang jangan cuma cari selamat untuk mencapai keraharjaan. Waduh, kok namaku jadi keren ya. Ternyata namaku adalah statement kehidupan, kredo kehidupanku. Jangan cuma cari selamat untuk mencapai keraharjaan. Tetapi Mat, kata Mbak Kakung lagi, kalau kamu dadi gali, dadi rampok, dadi koruptor, jenengmu tak ganti. Nah, ini Mbak Kakung niru Ketoprak Mataram. Diganti apa Mbak Kakung? Harjo Ra Slamet. Itu nggak asli dari Mbak Kakung, itu Ketoprak Mataram selalu ngomong itu Harjo Ra Slamet. Ya kan? Nah, sehingga dengan demikian saya melihat bahwa sebetulnya mulai saja mengartikan dirimu. Itu lakon dirimu untuk menjadi lelaki yang tidak cuma cari selamat untuk mencapai kebahagiaan. Ngobrol-ngobrol sebelum webinar ini sama Bu Fatimah. Ternyata Bu Fatimah itu punya nama lain, Mbak. Aku lupa namanya siapa gitu. Pokoknya nama Jawa gitu, ya. Tiba-tiba yang kakungnya, wes jenenge ganti weh. Ganti apa, Pak? Fatimah, tak tambahi. Kok Fatimah? Ben punya harkat seperti keluarga Nabi. Ya. Lihat bagaimana kita punya lakon. Fatimah punya lakon tentang dimensi dirinya. Mulai dari situ saja. Jadi buat saya, kukuruyuk jagone cindelaras. Umai tengalas. Payonik dong klaras. Itu sebuah lakon yang luar biasa. Sehingga dengan demikian, saya melihat bahwa apa yang kita akan lakukan ini, coba gambar berikut. Melalui kajian lakon manusia ini, kita sebetulnya sedang menjelajahi untuk lakon, untuk lakon tampil indah dan menarik dengan menggunakan jalan sastrawi. Jalan sastrawi versi Shakespeare. Apa arti sebuah nama? Jika kau memang mawar dan harumnya seperti mawar, kau adalah mawar. Jika kau Romeo, aku Juliet, kamu Capulet, aku Montagu. Apa arti sebuah nama? Jika harum mawarmu, memang harum sekuntum mawar. Wah, mainkannya sulit itu, Mas. Kalimatnya apik, salah ngapal ke salah, ya kan? Dengan bimbang dan goyang, Hamlet berdiri di atas batu tinggi. To be or not to be. Ini ada yang suara peseletan. Bapak Ibu, audien tolong dimutkan. Jadi saya memainkan Hamlet, to be or not to be, that is the question. Terjadi atau akan terjadi, itu adalah pertanyaan bagi seorang lelaki untuk menentukan ke arah mana kamu melangkah. Wah, Mas ngapal kene angel, Mas. Pahlawan hanya mati satu kali Monsera, tapi pengkhianat mati berkali-kali. Itu kan bahasanya Rendra, itu kan bahasanya Joko Damono, itu kan bahasanya Khairil. Pegang tanganku Soekarno, kamu telah membakarku dengan pidatomu.
Kamu tenggelamkan aku dengan gelombang-gelombang perjuanganmu. Wah, kan enak mbok tuku pil regane dodo mentok karo kipir kan lebih enak gitu toh. Ini bahasa sastrawi ini betul-betul merupakan tingkat-tingkat penguasaan kehidupan yang sudah mulai tidak lagi dari awal, sudah di tengah, kalau belum dikatakan sempurna. Nah, jadi untuk lakon tampil indah dan menarik, gunakanlah jalan sastrawi tadi. Maka ketika saya harus membicarakan keindahan-keindahan lakon manusia, kata Oedipus yang buta itu, karena dia dibenci oleh rakyatnya karena dia Raja Lalim sebelumnya, maka dia dikejar-kejar oleh rakyatnya sendiri, dan dia selalu berpindah-pindah, dan karena dia sudah buta, maka dia dituntun oleh Antigon, anaknya. Dia selalu lari kemanapun karena rakyat membencinya. Tetapi ketika dia di Bukit Kolonus, ketika rakyat datang ingin membunuh dia, Antigon bilang, ayah, kita harus pergi. Mereka telah datang dengan 1000 kebencian. Pakai 1000 kebencian, kan gitu. Dengan 1000 kebencian. Anakku, kakiku bergetar. Tanah yang kuinjak ini adalah tanah Bukit Kolonus. Dan Bukit Kolonus memberikan daya padaku untuk mengatakan, hei Oedipus, jelaskan, mengapa kau butakan matamu? Aku butakan mataku karena ketika aku bisa melihat semua, ternyata aku tidak melihat apa-apa. Ternyata dengan mata terbuka yang dengan melihat kasat mata, akulah pembunuh ayahku. Dengan kasat mata pula aku telah tega menghina diriku sendiri. Karena yang aku kawini adalah permaisuri raja itu yang ternyata adalah ibu kandungku. Untuk apa aku punya mata? Dengan mata yang buta ini, ternyata aku bisa melihat semua. Dengan getaran di kakiku, dia memberikan isyarat padaku. Oedipus, hadapi semua ini. Wah, salah satu kata saja sudah kat gitu. Gak bisa. Nah, jadi buat saya dalam hal ini yang lembar terakhir ya. Lembar terakhir, Mas. Yang lembar terakhir, Mas. Nah, jadi kita bertamasya mengarungi rahasia ilahi melalui pertanyaan. Mengapa manusia engkau berkahi imajinasi? Mulai saja dari pertanyaan, namamu kok angel ya? Namamu ki jenenge apik lho. Luar biasa. Apa kamu ngerti nggak arti namamu? Kebetulan anak Jawa biasanya dikasih tahu. Tapi banyak yang tidak tahu arti namanya sendiri. Banyak yang tidak sadar perlunya memahami lingkungannya sendiri. Imajinasi itulah yang membedakan kamu dengan makhluk yang lain. Menang tanpa ngasorake. Ya itu susah. Menang tanpa merendahkan yang jauh, ya udah kalah pasti rendah dia. Ngeluruk tanpa bolo, menyerang tanpa tentara ya tidak mungkin lah. Nah, itulah apresiasi yang saya dapatkan di Jogja. Dan ketika itu saya di SMA filial Teladan yang jadi SMA 2 dan sakit jiwanya filial Teladan belum punya gedung, maka kita menggunakan SMP 6 Jetis. SMP 6 Jetis. Dan masuk kelasnya untuk jadi anak SMA
nunggu anak SMP bubaran, Pak. Nah, ketika kita harus mencari batu, mencari segala macam dari Kaliwinongo, jadilah SMA 2 di Benerit. Saya tidak sempat pindah ke Bener, tetapi terakhir saya bicara rahasia ini sebetulnya antar kita ya. Ketika ada BP7 waktu itu tentang Pancasila itu, Pak, ya kan? Oh ya. Saya pembekalan itu saya tidak pernah ikut, Pak. Selalu nggak pernah ikut. Saya dicari-cari, ngapain sih nggak ikut? Kamu nanti tidak bisa dapat kerjaan gitu. Akhirnya terakhir saya di Australia ditangkap sama Jaksa Agung sendiri, Pak Singgih, Ketua BP7. Sutradara, kamu kemari. Aku dengar laporan dari anak buahku, kamu belum ikut penataran. Betul, Pak. Kenapa? Bapak pernah dengar hikayat Sung Gokong, Pak? Apa itu? Sung Gokong itu keras sakti. Saking saktinya, ketika dia haus, dia lihat kebun semangka tergelar di padang pasir. Dia ambil dulu satu buah, dia potong menjadi 8, satu irisan dikasih ke gurunya. Setelah dikasih ke gurunya, dia mentengkelek gini, bertolak pinggang, menghadapi kebun, karena saking saktinya, dia sedot itu semua semangka, sampai habis satu halaman gurun pasir itu. Dan ketika semua semangka sudah masuk ke mulutnya, dia muntahkan ke udara, dan konon kabarnya, hari itu dataran Cina gelap, karena matahari tertutup oleh kuacinya Sung Gokong. Wah, luar biasa. Tetapi ketika terang kembali, di ujung di atas batu kecil masih duduk gurunya. Masih makan semangka, sepotong tapi belum habis. Guru, ini potongan semangka yang aku beri. Iya, Sung Gokong. Kok belum habis? Lah kamu kemana? Saya ke ujung dunia. Saya udah lari ke ujung dunia untuk memakan seluruh semangka. Dan gelap tadi karena kuaci menutupi matahari. Oh, jadi sebetulnya apa yang kamu makan? Wah, Sung Gokong bingung. Yang aku makan apa ya? Nah, ini konotasi, Pak. Ini yang sulit untuk anak remaja. Yang kamu makan bukan semangka, Sung Gokong. Yang kamu makan adalah kesombongan. Maka untuk itu saya tidak mau mengartikan Pancasila dan menghirupnya seperti Sung Gokong. Saya mau mengartikan Pancasila perlahan tapi pasti masuk ke dalam sanubari seperti guru memakan semangka satu demi satu biji kuaci, ditaruh merata, berbaris, berjajar dengan tertib. Siapakah Indonesia? Manusia Indonesia yang tahu ukuran, yang tahu tatanan, yang seyogyanya. Makanya saya paling tidak suka ketika Yogyakarta diganti jadi Yogyakarta. Ngejok opo. Tapi Yogyakarta pasti ada arti. Yogyaniro kan para prajurit. Wah, ada artinya, tapi Jogjaniro nggak ada artinya. Ngejok opo. Nah, sehingga dengan demikian, jika itu sudah tidak dipahami sebagai lakon, sebagai intisari kehidupan, supaya Fatimah tahu, walaupun dia guru, dia punya nuansa keluarga Nabi. Hati-hati Fatimah, jangan memalukan Nabi, kan begitu. Hati-hati nanti namamu diganti jadi Harjora Slamet. Nah, pilih mana? Nah, melihat yang semacam itulah, saya hanya menutup
pembicaraan saya ini dengan sebuah kesadaran bahwa segala sesuatu itu dimulai dari niat. Dari niat itu kita webinar mencari kiat. Ternyata webinar berkali-kali. Kita sudah bergiat. Kok nggak tahu, kok apa, kok selalu gagal ini kita menghadapi pekerjaan kita. Sastra hanya sekian SKS, hanya sekian kali pertemuan. Apa ini maksudnya? Dan ternyata setelah dipikir dan dipikir kembali, jawabannya ada di pagi hari, setelah bangun tidur dengan nyenyak, pergi ke kamar kecil, buang kotoran sambil merokok. Merokok itu melamun di toilet itu paling nikmat, betul nggak Pak? Saya tidak merokok kebetulan, Pak. Ya, kebetulan tidak merokok, bagus Pak. Karena itu artinya sudah sehat sejak lahir, ya kan? Tapi ketika merokok nikmat itu, baru tahu Pak, baru sadar. Oh, jebule kegiatanku ki nggak berhasil, kiatku nggak pernah ketemu, jebule aku ora duwe niat, Pak. Gitu, ya. Ya, jadi buat saya, itu saya akhiri, marilah kita berniat kembali. Lakon itu rasa dimaknai gali-gali, nggak usah lah. Hidupi saja arti namamu. Fatimah, jangan bikin malu keluarga Nabi. Itu buat saya sangat penting. Itu lakon. Tanyai satu-satu nama mereka. Saya jamin Pak, iris kuping saya. Hampir 80% nggak bisa menjelaskan. Karena jawabannya jarene. Nah kalau sudah jarene katanya, maka selebihnya pokoknya. Nah kalau sudah pokoknya, ya tidak usah ikut-ikut di dalam kancah pendidikan. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayan. Semua itu hari ini tidak ada. Teladan kita siapa hari ini? Tolong Pak. Siapa yang memberikan inspirasi pada kita ing madya mangun karsa? Cari tuturi handayani. Yang ada tuturi membebani gitu. Jadi persoalannya Ki Hajar Dewantara adalah pelakon, pemberi lakon dengan teks yang maton. Terima kasih. Wabillahi taufik. Saya tidak bicara khusus kepada mata pelajaran lakon, tetapi what yang tersirat. What's the meaning behind? Beyond the lakon. Beyond the buku. Nah, jadi kalau memang kita mau terus-terusan salah kaprah ya diteruskan saja. Tapi kadang-kadang balelo sithik untuk kebenaran tidak apa masalah. Gitu. Ya, jadi persoalan bagi saya hanya itu Pak. Untuk Ibu Doktor, saya itu juga guru Bu. Saya 25 tahun mengajar di Institut Kesenian Jakarta. Saya dosen dan terakhir ya kita sama-sama tahu kesenian pakai SKS itu bingung juga saya. Ya kan? Jadi matur nuwun wabillahi taufik wal hidayah. Semoga bermanfaat. Matur nuwun. Amin. Ilmu iku kelakone kanthi laku. Wah, top tenan. Ini ya Bapak Ibu ya, pesan Pak Slamet Raharjo yang terakhir sungguh mengena. Jadi kita mengikuti kegiatan ini, kita akan mencari ilmu ini itu harus dengan laku. Ilmu jadi ngelmu Pak. Ilmu itu. Baik, menarik sekali petuah-petuah yang disampaikan oleh Pak Slamet Raharjo.